Hai semua, kali ini G2C Kitchen akan membagikan resep bubur suro. Bubur suro ini dikenal dengan nama bubur Asyura atau dalam masyarakat Jawa Timur disebut dengan jenang suro. Jenang suro ini merupakan makanan khas dari Jawa Timur yang dibuat pada saat Tahun Baru Hijriah. Bubur suro ini terdiri atas kare tahu, tempe orek, kacang goreng, telur dadar, dan juga perkedel kentang. Agar lebih sedap, kita taburin juga bawang gorengnya ya. Kalau kalian suka daun bawang, boleh ditaburin juga ya daun bawangnya, jadi lebih sedap loh. Langsung aja yuk kita simak cara pembuatannya. Kali ini aku akan memasak bubur menggunakan magicom. Kalau kalian lebih suka menggunakan kompor silahkan ya teman-teman, caranya sama aja kok. Pertama-tama kita siapkan berasnya ya. Kali ini saya akan memasak 2 cup beras. Cupnya ini adalah cup bawaan dari magicom Yongma yang saya punya. Kemudian kita buat santannya ya teman-teman. Kali ini saya akan membuat santan dari 1 buah kelapa. Kelapa ini sudah terparut ya teman-teman, jadi saya tidak perlu repot-repot untuk memarutnya lagi. Kita tinggal tambahkan air saja secukupnya. Kemudian kita peras. Jadi deh santan kelapanya. Sekarang kita udah siap untuk membuat bubur. Pertama-tama cuci berasnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam magicom. Kemudian kita masukkan santannya. Selanjutnya kita masukkan serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, dan juga lengkuas yang sudah digeprek. Jangan lupa garam dan roiko ayam. Jangan lupa diaduk ya teman-teman. Kita tutup. Jika teman-teman menggunakan magicom biasa, tinggal langsung diceplek aja ya teman-teman. Karena saya menggunakan digital, maka caranya adalah seperti ini. Tekan menu sampai lampu berhenti di tulisan bubur. Kemudian kita pencet cook. Nah, tinggal tunggu aja ya teman-teman. Ini waktunya selama 2 jam. Selanjutnya kita buat kare tahunya ya. Bahan utama yang kita gunakan yaitu tahu Cina, santan kelapa, daun salam dan juga lengkuas yang sudah digeprek, kemudian ada kaldu bubuk, garam, dan juga gula pasir. Bumbu halusnya terdiri atas bawang putih, bawang merah, kemiri, ketumbar, dan juga kunyit. Pertama-tama kita haluskan bumbunya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan blender ya teman-teman. Jika teman-teman ingin diulek, tidak masalah. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman bumbunya. Selanjutnya kita potong tahunya. Kemudian kita tambahkan minyak, kita tunggu sampai panas. Setelah panas kita goreng tahunya ya. Tahunya ini cukup kita goreng sebentar saja. Nah, sekarang kita panaskan minyak kembali, kemudian kita masukkan bumbu halusnya, kita tumis sampai harum, kita masukkan lengkuas dan juga daun salam, lalu kita tumis kembali, kita tumis sampai benar-benar matang seperti ini. Setelah itu kita masukkan santan, kemudian kita aduk-aduk, kita masukkan bumbu bubuknya, lalu kita masukkan tahu. Setelah itu kita aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Nah, ini sudah mendidih. Selanjutnya kita angkat, kemudian kita sajikan di dalam piring saji ya. Selanjutnya kita akan membuat perkedel kentang. Bahan utama yang kita gunakan adalah kentang. Di sini saya sudah mengupas dan mencuci bersih kentangnya. Kemudian kita potong-potong seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan minyak, kemudian kita goreng kentangnya. Semua kentang harus terendam ya teman-teman, jangan lupa dibalik. Setelah matang kita segera angkat.
Kemudian selanjutnya kita haluskan bawang putih, bawang merah, garam, dan juga lada bubuk. Nah, setelah halus, kita tambahkan kentang yang sudah digoreng tadi, kemudian kita haluskan juga. Nah, ini sudah halus ya. Selanjutnya kita tambahkan kaldu bubuk, kemudian kita campurkan seperti ini. Setelah itu kita mulai membentuk adonan. Caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan. Nah, untuk ukurannya terserah ya teman-teman. Di sini saya lebih suka ukurannya seperti ini. Kita lanjutkan sampai semuanya habis. Setelah itu, kita pecahkan telur, kita pisahkan kuning dari telurnya. Kali ini yang saya akan gunakan hanyalah kuning telurnya saja. Kemudian kita pindahkan ke mangkuk kecil, kita beri kaldu bubuk sedikit saja. Setelah itu kita aduk-aduk. Nah, setelah tercampur rata, kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian kita gunakan ini sebagai baluran perkedel. Seperti ini caranya ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan minyak. Setelah panas, kita goreng perkedelnya ya teman-teman. Minyak yang digunakan untuk menggoreng perkedel ini harus banyak ya, supaya semua perkedel matang sempurna seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat telur dadarnya. Caranya kita pecahkan 2 butir telur, kemudian kita tambahkan garam dan juga kaldu bubuk. Selanjutnya kita aduk seperti ini. Kita gunakan teflon datar, kita tambahkan minyak. Setelah panas kita tambahkan telur, lalu kita goreng telurnya seperti ini ya. Kita ratakan, kemudian kita balik. Setelah matang kita angkat. Kemudian kita tunggu telurnya sampai dingin. Nah, setelah dingin baru kita potong seperti ini. Kita belah 2. Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Kita potong semuanya sampai habis ya teman-teman. Setelah itu kita buat tempe keringnya ya. Bahan utama yang kita gunakan di sini adalah tempe. Di sini saya menggunakan 1 papan tempe. Kemudian saya potong-potong seperti ini. Kita potong kecil-kecil ya. Selanjutnya bumbu yang kita gunakan adalah cabai merah, bawang putih, daun salam, serai, dan juga lengkuas yang sudah dikeprek. Selanjutnya ada gula merah, garam, dan juga kaldu bubuk. Kemudian pertama-tama kita iris bawang putihnya tipis-tipis, kemudian bawang merahnya juga tipis-tipis. Untuk cabai merahnya kita iris membentuk serong seperti ini ya. Nah, ini semuanya sudah kita potong ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan minyak, kemudian kita goreng tempenya. Usahakan semua tempe terendam minyak. Jangan lupa kita ratakan seperti ini. Kita goreng sampai tempenya benar-benar kering dan garing. Setelah garing seperti ini, selanjutnya kita angkat, kemudian kita tiriskan. Selanjutnya kita tambahkan minyak, kita panaskan. Kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah, kita tumis sampai harum, kemudian kita masukkan cabai merah, lalu kita tumis kembali. Setelah itu, kita masukkan serai, daun salam, dan juga lengkuas. Kita tumis sampai matang, kemudian kita tambahkan sedikit air, garam, dan juga kaldu bubuk. Selanjutnya kita tumis kembali. Jangan lupa tambahkan kecap dan juga gula merah. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai kuahnya benar-benar menyusut. Setelah itu kita masukkan tempenya, lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya merata. Kita masak sampai seperti ini. Nah, ini jadi sudah matang semua ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyajikan bubur suronya. Pertama-tama kita tambahkan beberapa centong bubur. Selanjutnya kita siram dengan kuah kari tahu dan juga tahunya. Lalu kita tambahkan tempe kering, kemudian kacang goreng, lalu telur dadar. Terakhir kita tambahkan perkedel. Selanjutnya kita taburkan bawang goreng, kemudian kita tambahkan daun bawang. Bubur suro siap dinikmati untuk menyambut tahun baru Hijriah.
Selamat tahun baru 1444 Hijriah. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan like dan subscribe jika bermanfaat. Terima kasih.